Tadi pagi-pagi juga di bawah udah dikasih makanan, betul? Betul. Nah, tapi sekarang sebelumnya perkenalkan, nama saya Rama Septian. Saya di sini sebagai marketing in-house dari Klaster Gria Sakinah. Saya di sini akan memaparkan salah satu konsep dari perumahan syariah itu seperti apa, dan saya pun di sini akan menjelaskan mengenai knowledge produk dari Klaster Gria Sakinah. Tapi sebelumnya saya ingin nanya dulu sama bapak-bapak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Aku kalau bisa saya ingin ketika ibu bapak misalnya saya berkata apa kabarnya, bapak ngomongnya alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Ya, karena kenapa? Dingin gak bu? Dingin gak pak? Jadi kalau misalnya bapak sama ibu ada semangatnya, jadi biar kita hangat gitu di ruangan ini. Siap? Siap ya? Apa kabarnya bapak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya yang keras satu pak, kan kita syariah, benar? Siap? 1, 2, 3. Apa kabarnya bapak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Karena ketika kita semangat, bapak bisa lebih fokus ketika akan saya jelaskan. Oke. Siap selanjutnya. Oke. Saya tadi ingin jelaskan mengapa sih kita harus syariah. Betul atau betul Pak? Betul. Mengapa harus syariah? Karena itu merupakan sebuah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah pun telah berfirman di Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa man ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurkai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dan kesesatannya itu nyata. Berarti kalau misalnya kata Allah tinggalkan riba, kita harus taat atau enggak bu? Harus taat atau enggak pak? Harus taat, karena Rasul pun di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah samina wa ata'na, kita harus taat. Makanya itu insya Allah bapak-bapak ibu yang tadi insya Allah tergabung jadi mitra kita bukan hanya sekedar menjual, tapi kita juga di sini adalah syiar dakwah. Oke, selanjutnya sebagai rahmat seluruh alam tidak kami mengutusmu, yaitu Muhammad SAW, melainkan untuk rahmat bagi sekalian alam. Kayak gitu. Boleh selanjutnya? Nah, sekarang Ana mau nanya nih sama bapak sama ibu, mengapa harus properti syariah? Ada yang bisa jawab ibu bapak? Boleh? Ya pak, kenapa? Properti syariah itu tanpa bank, Betul. tanpa riba, tanpa asuransi. Ada nih, boleh satu nih. Itu. Biar boleh berdiri bapaknya, biar dia lihat sama akhwat-akhwat yang hakikat juga. Gimana pak? Mengapa sih harus properti syariah pak? Itu kalau properti syariah itu tanpa bank, tanpa asuransi, tanpa bunga. Jadi insya Allah nggak ada ribanya. Masya Allah. Dengan bapak siapa? Pak Darmawan. Tepuk tangan untuk Pak Darmawan. Masya Allah, terima kasih Pak. Betul sekali. Karena tagline di properti syariah itu kita ada yang pernah tahu tagline-nya apa? 7 tag. Betul sekali. Yang pertama adalah, boleh dilanjut, kita tanpa ada KPR bank. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dari konsumen Bapak Ibu membeli di perumahan Klaster Gria Sakinah, dalam proses pembayarannya itu langsung dengan developer, tidak dengan bank sama sekali. Contohnya, apa yang membedakan konvensional dengan properti syariah? Kalau misalnya entah pembeli lewat konvensional, mereka itu bayar DP-nya kemana Pak? Ke developer. Tapi dalam proses pelunasan misalnya ke developer cuma 30%, sisanya itu menghutang ke bank. Dan
Dan yang namanya konsumen bayarnya kemana Pak? Untuk cicilannya? Ke bank atau ke developer? Ke bank. Ke bank. Nah itu adalah ada 3 akad di situ. Sedangkan tidak boleh dalam akad dan rukun akad di dalam Islam seperti itu. Karena sifatnya bank itu hanya meminjamkan. Kalau meminjamkan, otomatis itu adalah sifatnya dalam Islam tolong menolong. Kalau tolong menolong tidak ada penambahan uang yang harus ditambahkan. Sedangkan kalau sekarang kayak gimana? Minjam ke bank ada riba. Nah itulah makanya kita di sini dalam proses jual belinya tidak ada bank sama sekali. Oke? Paham sampai sini? Paham ya? Oke, selanjutnya, nah ini merupakan gagasan utama. Kita tidak ada riba sama sekali. Pak, Bu, ngeri nggak sih Pak dosa riba sama dosa riba? Ngeri. Ngerinya kenapa? Itu Betul sekali. Kalau semisalnya kita diperangi oleh manusia, mungkin kita bisa menang atau kalah. Tapi kalau misalnya yang meranginya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira seperti apa? Apakah bisa menang? enggak. Gak akan sama sekali. Apakah kita bisa menang melawan Rasul kita? Tidak akan. Makanya kami di sini mengajak ibu bapak, apa sih yang menjadi tagline utama kita? Yaitu meninggalkan yang namanya riba. Allah telah melaknat orang-orang yang memasarkan perumahan riba. Jadi bapak ingin memasarkan perumahan konvensional atau syariah? Syariah. Masih ada yang konven? Makanya kita di sini ingin mengajak ibu bapak untuk bergabung bersama kita. Karena kenapa? Ya ini yuk kita sama-sama syiar bahwa di rumah kami di sini insya Allah tidak ada riba sama sekali. Kayak gitu. Bahkan kalau misalnya bapak ibu bisa lihat, kalau misalnya di luar sana yang terjerat sama riba kira-kira seperti apa? Wah, benar-benar pusing. Karena kenapa? Setiap hari bunganya selalu setiap tahun naik. Mungkin pertama-tama dari konvensional itu dibuatnya flat dulu Pak, selama 3 tahun. Tapi ketika udah mengikuti bunga Bank Indonesia, kira-kira bisa jadi 2 kali lipat nggak Pak? Bisa. Ya, makanya kalau misalnya di kami, ini flat dalam proses pembayarannya. Selama skema pembayaran, kalau misalnya ngambil syariah sekitar 2 tahun, 4 tahun, 8 tahun, sampai 12 tahun. Dan itu flat ibu bapak. Jadi ketika ibu bapak, ketika ada yang bertanya, ini kalau misalnya kita beli secara kredit, apakah ada penambahan? Tidak ada sama sekali. Kayak gitu. Paham ibu bapak? Paham ya? Selanjutnya. Dan di sini kami tidak ada denda sama sekali. Coba, apakah pernah ada ibu bapak misalnya mau kredit motor, kredit rumah sekarang, itu ada denda nggak Pak kalau konvensional? Ada. Ada ya. Kalau misalnya denda, kira-kira kalau misalnya sama kita sehari, 2 hari, bahkan 1 bulan, kira-kira dendanya bisa melebihi bayar pokoknya nggak sih Pak? Bisa. Bisa. Tapi kalau di kami, ketika dari konsumen bapak tidak bisa membayar dikarenakan mungkin ekonomi yang kita tidak tahu sekarang pandemi seperti apa, makanya ketika antar bapak ada keterlambatan, kita tidak ada denda sama sekali, tetap dengan angsuran yang udah disepakati sebelumnya sama kita, seperti itu. Dan kalau misalnya kenapa misalnya nggak ada denda, nah ketika misalnya konsumen tidak dikena denda, kita obrolkan, kita musyawarahkan, kenapa sih ibu bisa kok nggak bayar kayak gitu. Makanya kalau misalnya insya Allah di properti syariah itu tidak akan menzolimi yang namanya setiap konsumen yang menjadi penghuni kelas biasa kita. Paham sampai sini ibu bapak? Paham ya? Selanjutnya kita tidak ada Pak tanpa sisa. Coba sama ibu atau bapak pernah nggak Pak punya teman atau punya saudara yang ternyata ketika dia meminjam ke bank dan ataupun dia membeli dengan perumahan konvensional itu kena sita? Ada pernah? Ada. Itu seperti apa Pak rasanya kalau misalnya ibu bapak ketika membeli rumah terus nggak bisa bayar dan dipelang di rumah kita terus ada lambang sita, kira-kira sama tetangga malu atau enggak Pak? Malu. Itu bisa ngezolimi yang jadi keluarganya enggak Pak? Malu segala macam. Makanya kalau misalnya dalam proses syariat ini kita tidak ada sita sama sekali. Karena kalau di bank konvensional, ibu sama bapak yang diagungkan itu adalah barang yang diperjualbelikan.
Padahal di dalam Islam itu tidak boleh mengagungkan barang yang diperjualbelikan, tapi di konvensional malah dijadikan agunan. Itu yang malah kenapa adanya sisa oleh kami. Makanya kalau misalnya kami, ibu bapak, misalnya qadarullah 3 bulan dari konsumen bapak nggak bisa bayar kepada perumahan kami. Nah otomatis cara yang terbaik dalam mengambil jalan tengah dari tanpa sita ini yaitu kita akan mungkin menjual perumahan atau rumah yang tadi ibu itu tidak bayarkan sama kita dijualkan, terus kita lihat agunannya berapa kepada pihak developer. Terus dari sisa keuntungannya ketika udah dibayarkan ke developer, maka yang sisanya kemana Pak? Ya, dikembalikan lagi. Tapi kalau misalnya lewat bank, kira-kira gimana? Kita sama aja kayak nyewa nggak sih Pak? Ya. Ya ibu bapak kayak nyewa, ngontrak. Sedangkan dalam angsurannya juga bahkan bisa sampai 20 tahun, 25 tahun. Ibu bayangin kalau misalnya ternyata diwariskan kepada anaknya dan anaknya nggak mampu, kira-kira seperti apa? Bakalan disita nggak sama bapak? Ya makanya kalau misalnya ternyata anaknya pun nggak mampu, sama kita bantu juga dalam proses penjualannya. Paham sampai sini Bu Bapak? Paham ya? Selanjutnya adalah tanpa BI checking. Kalau misalnya ibu bapak ketika ingin membeli sesuatu pasti di BI checking dulu ya. Ya, makanya kalau misalnya di properti syariah, kalau misalnya memang dari ibu bapak atau konsumen yang mampu tetapi terkendala di BI checking, maka di properti syariah itu merupakan solusi bagi orang-orang yang ingin memiliki perumahan di klaster BI Sakinah. Paham saja ini ya? Tetap BI checking. Selanjutnya tanpa akad batil yang tadi, yaitu sesuai rukun akadnya pembeli, penjual, objek dan pelanggaran. Yaitu pembelinya siapa? Pembelinya konsumen dari ibu bapak. Dan kalau misalnya penjualnya itu kami dari pihak developer, di situ ada transaksinya cuma hanya satu akad. Dan yang selanjutnya adalah objek. Jadi ketika entah konsumen ibu bapak dalam memiliki perumahan di kami, harga itu sudah disepakati. Kalau misalnya di konvensional itu harga belum disepakati, kita nggak tahu loh harga yang sebenarnya total dari yang kita bayarkan itu berapa. Tapi kalau misalnya kami di sini objek akadnya tercantum ketika antar konsumen ibu bapak di PPJB kayak gitu. Bahkan spesifikasi bangunan pun sama kita semuanya tercantum secara detail seperti itu. Dan selanjutnya ada pelaporan yaitu akad jual beli kayak gitu. Paham sampai sini Bu Bapak? Paham ya? Selanjutnya, dan yang selanjutnya adalah tanpa asuransi. Kalau misalnya di konvensional ada asuransi kebakaran nggak Ibu Bapak? Ada ya? Bahkan kalau misalnya padahal itu sifatnya ketidakjelasan, goror. Maka kalau misalnya goror itu termasuk ke dalam haram juga. Makanya kita insya Allah tidak ada asuransi sama sekali.